nasullah fanasiyahum faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran ini memang bapak-bapak ini perlu kita pahami juga ya. Banyak sekali di antara ayat Al-Quran itu punya latar belakang peristiwa. Tetapi Al-Quran turun untuk semua manusia. Maka tidak jarang Allah tegaskan bahwa sesuatu itu walaupun dia terjadi karena suatu sebab tertentu di masa tertentu, tapi dia bisa juga terjadi di setiap masa. Kalau syarat-syaratnya terjadi seperti itu, keadaannya sama, kondisinya sama, bisa berulang. Nih salah satu. Jadi dari manusia ke monyet itu pernah terjadi. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Ini kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang yang pada masa itu, orang yang datang setelahnya, wa mau'izatal lil muttaqin, dan menjadi nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ini bisa berulang. Misalnya yang lain, ingat kisah Nabi Yunus ya, yang itu makan ikan, dimakan ikan. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi Nuh mengucapkan doa itu, mengucapkan zikir itu, ya, mengucapkan zikir itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir. Dengan sebab zikir itu dimuntahkan dia oleh ikan besar, ikan paus lah kalau kita. Allah alam ikan apa, cuman ikan besar. Nah, lalu dalam ayat setelahnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, dari rangkaian ini para ulama mengambil paling tidak dua hal. Pertama, zikir itu kalau dengan ikhlas, dia bisa lebih dahsyat daripada doa. Dan ini ada dalam hadis kursi juga. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis. Siapa saja orang yang disibukkan mengingatku, berzikir kepadaku sehingga dia lupa berdoa dan meminta, saya kasih dia yang lebih hebat dari orang yang minta. Jadi ulama mengambil dari kisah ini, bahwa zikir itu bisa jadi lebih dahsyat daripada doa. Karena zikir itu kita mau mengirim gelombang kepada Allah yang membuat Allah mencintai kita. Dan kalau orang sudah cinta, dia kasih kita gak hitung-hitungan. Yang kedua, kata wa kadzalika nunjil mu'minin di kisah Nabi Yunus menunjukkan, kata para ulama, bahwa zikir itu bisa menjadi keselamatan bagi orang-orang beriman dalam setiap masa ketika mereka menghadapi cobaan dan musibah-musibah. Jadi wa kadzalika itu meluaskan cakupan dari dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Jadi walaupun secara langsung ayat itu menunjuk Nabi Yunus masuk ke perut ikan lalu dia zikir, kemudian ikan itu muntahkan. Apakah ini bisa berlaku untuk kita? Artinya kalau kita berada dalam suatu kesulitan, kesusahan, ibarat ya, ekstrimnya di perut ikan, sudah tidak ada jalan apa-apa, lalu kita ikhlas berzikir, betul-betul menyerahkan diri, apakah kita akan bisa bebas dari kesulitan itu? Nah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini adalah hukum Allah yang berlaku sepanjang waktu bagi orang beriman siapapun. Bahkan lebih jauh ulama mengatakan zikir la ilaha illa anta itu sendiri walaupun dibacanya dalam keadaan khusus oleh Nabi Yunus, tapi sesungguhnya bisa berguna untuk semua orang yang beriman dalam keadaan apapun. Nah, kayak seperti ini juga ya. Jadi Allah menyebut satu peristiwa lalu ditegaskan setelah menyebut itu bahwa demikianlah kami jadikan itu sebagai pengingat. Artinya apa? Pelajaran bahwa itu bisa berulang kalau situasinya sama. Demikianlah, dengan demikian, dengan zikir itu kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya itu bisa berulang walaupun cobaannya beda-beda, tapi kita zikir yang ikhlas seperti halnya Nabi Yunus, insyaallah Allah akan berikan keselamatan. Nah, ini bagian-bagian dari kita kita mencoba lebih dalam sehingga kita membaca Al-Quran tidak hanya sebagai kumpulan kisah saja, tapi di situ sebenarnya ada bahan-bahan untuk kita merenungkan, dan juga bukan untuk kita mencela. Kita baca Bani Israil lalu kita celah, laha maka sabat oleh maka sabat. Mau mencela mereka sudah punya urusan sendiri, sudah mati mereka itu. Tanggung jawabnya sama Allah. Pertanyaannya adalah sifat-sifat buruk mereka ini ada atau tidak pada kita? Jangan-jangan kita mencela Bani Israil, kita umpat-umpat, tapi ternyata cara mereka ada juga di kita. Sederhananya yang tadi itu, ada nggak orang yang ngakalin perintah agama? Begitu mau haulnya dia pinjamkan uangnya supaya tidak jatuh haulnya. Begitu 1 tahun ada Basnas datang, Pak, ayo keluarkan zakat. Waduh, kurang nih sob ini, nggak sampai dia, ini kurang. Padahal sebulan cukup, tapi sengaja dia pinjamkan kepada orang untuk menghindarkan diri, menggunakan pendapat yang membolehkan bahwa kalau uang dipinjamkan itu ya dia tidak dihitung sebagai milik dia. Ada yang begitu. Makanya selalu lebih banyak orang yang rajin sholat daripada rajin zakat. Tidak ada lembaga sholat nasional ya. Yang ada badan zakat nasional, karena memang itu doi akal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, jadi yang kita baca baru saja ini yang mengingatkan kita bahwa sifat-sifat itu bisa terus berulang, dan tidak hanya pada Bani Israil, bagi siapapun. Kalau mereka melampaui batas, maka apa yang terjadi